klarifikasi saya nggak enak dilihat di luar, saya bilang. Akhirnya saya gugat, nggak mau dia. Menang saya, ya kan? Saya pengen tahu orang tahu bahwa bukan hartamu, harta saya yang saya kasih kamu, saya bilang gitu. Nah, jadi saya tidak menyalahkan Densunya, tetapi saya meminta kepada Densu tolong mengklarifikasi kenapa sampai apa yang Anda larang kepada Farhad Abbas, ya jangan rekam, kok terekam dan tersiar di publik. dapat lah, dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir. Aku feeling juga ke sana sih Mas Farhad. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia dan apalagi namanya tidak akan bantu. Pasang badan. Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kan omongan gue kan. Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian rasain kita membela orang buta ini, kita membela orang susah, kita membela semua mudah semua, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Ini masa-masa kejayaan kita kemana aja. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus. Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat ngomongan lah gitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi posisinya. Ya nanti bisa ada pingin nanti ada yang bantuin Agus kalau lagi beraktivitas, ada yang jaga nanti anak Agus yang ngejaga. Doain yang terbaik buat Agus. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas viral percakapan antara Densu dengan Farhad Abbas. Begini videonya. Gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, Iya. ya, biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Dia katanya bipolar Ini aku nggak tahu nih. Aku penasaran sebenarnya. dan narkoba. Ini ada tuduhan bipolar, narkoba, nanti saya lagi terus ya. Jujur bahwa rekaman ini kan kalau ditanya bagaimana sampai baru hari ini, kemarin baru disebarkan, artinya baru terbit kemarin. Pertanyaannya, Densu dan ini bercakap lama atau baru berapa hari sebelum ke Korea atau sebelum ke Korea. Intinya kenapa dan siapa yang melakukan ya perekaman dari antara kedua tanda kutip ini. Ya, jadi kita membedahnya dari sisi itu. Kenapa bisa tersiar hari ini di beberapa konten, kemudian WhatsApp. Jadi teman-teman, kita dengar terus tuh percakapan mereka. Ini udah mulai giring ke bipolar, artinya ya gangguan jiwa ya. Ini tuduh menyampaikan kepada Densu bahwa bipolar itu kan salah satu penyakit gangguan kejiwaan dan narkoba. Kita dengar terus tuh. Aduh, kita lihat ya nanti ya bos ya. Lihatlah. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ketemu lawan tepat juga. Ya kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga ya hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh, saya marah-marahin orang itu kan, capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang Rasulullah aja nggak pernah kita diajarkan menghujat orang buta. Mas kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngeliat, yang susah di mata ini kan nggak ada lawan. Dia mau ditempelin orang dicuri barang ini nggak bisa ngeliat, nggak bisa tahu dia gitu. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah, jangan lagi diinjak-injak. Gue juga gak suka gitu loh. Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue gak setuju. Dan dia diam pas ngomong. Harusnya dia cegah, kalau dia mau dia tunjukkan cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh sama dia tuh. Dia lupa loh, berarti ilmunya kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. Iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gue, pasti gue akan ngomong apa yang gue ngomong kejadian nggak, gue bilang. Karena gue udah ngomong semuanya dari awal. Jangan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Jangan, gue bilang, aduh,
Udah gimana ya? Pusing gua. Mungkin spektakuler lah. Untuk orang seperti itu kan, kalau ke operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat. Cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan. Dia cari kesempatan kan, digiring ngajak masuk. Mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus boleh tuh di situ saya kalimat ini saya kan kalau boleh aja kan sos. Udah turun saya. Ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget sih. Iya, luar biasa mas. Dan memang bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung, ya memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada bukti nanti kita mau kasih. Itu nggak tahu, mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya. 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya. Lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya. Tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu loh. Tapi kalau teman-temannya yakin pasti bisa. Audit selesai maksudnya. Gue kemarin udah telepon sama Melanie Subono. Kan dia punya yayasan kan. Nah, kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu deh. Mengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngincer ke situ. Memang, karena kalau saya dia lawan, saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia. Masa saya harus kalah ya? Harus rusak kita mas. Dia sempat nanya, kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana? Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini, gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin nih sampai selesai. Iya, sampai selesai. Kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh ya ternyata dia miss, ternyata uangnya ada ya, selamat ini mereka keluarga terhormat, selesai mas. Itu mah nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan sama aja, betul mas. Agus juga masuk lagi banyak lagi yang masuk sama dia itu, betul mas. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah mas kalau namanya orang buta itu mas. Iya, paham. Nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia itu. Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh. Tolong jangan libatkan aku di dalam perselisihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Itu. Iya, baik mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhad ya. Salam buat keluarga, selamat jalan ke Korea, selamat, amin. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke, artinya saya meminta untuk Bang Densu ya tolong klarifikasi rekaman video yang sudah terlanjur tersebar. Kami dari tim hukum Novi Pratiwi ya hanya mengkopasnya karena kami mendapat dari banyak pihak. Saya hanya berbagi cerita video hari ini ya, entah itu sebelum ke Korea atau sesudah ke Korea. Videonya baru tersiar kemarin dan sudah menjadi konsumsi publik. Apakah sengaja disebarkan oleh Farhad Abbas? Ya, apakah sengaja? Apakah untuk menarik simpati daripada netizen bahwa Densu dengan punya pengikut follower jutaan ini kembali mendukung beliau? Apakah tujuan daripada rekaman ini disebarkan untuk terus menyudutkan Novi Pratiwi? Saya minta untuk Densu ya untuk kembali mengklarifikasi percakapan Anda yang Anda menyampaikan kepada Farhad Abbas. Jangan direkam ya. Jangan direkam ya. Ini tidak direkam maksudnya gitu ya. Tidak direkam kan. Jujur sebagai orang hukum ya dari sisi hal-hal yang disampaikan tadi ada beberapa hal perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Salah satunya adalah
melakukan investigasi dan mengambil data pribadi orang, baik itu tentang keuangan, itu melanggar undang-undang perlindungan data dan juga nomor WhatsApp. Ya, karena yang saya sudah dapat WhatsApp-nya. Intinya seperti itu teman-teman, dan jujur bahwa saya sebagai orang yang tetap mengawal Novi Pratiwi sampai kasus ini selesai. Apabila ada percakapan di ruang-ruang kosong seperti ini, ya saya selalu siap ya berdiri untuk mengawal Novi Pratiwi sampai tuntas perkara ini. Saya akan terus berada dan saya tetap mengawal Novi Pratiwi sekalipun ya semua mereka ini kembali mendukung Farhad Abbas. Dan saya meminta buat Pak Kapolri jangan sampai ada keterlibatan institusi kepolisian dalam kasus ini. Ya, jangan sampai, karena hal ini ya tadi ada pernyataan mencatut nama kepolisian dan menjaminkan 1000% bahwa Novi akan tersangka. Artinya bahwa jangan sampai juga data-data pribadi orang ya kemudian diretas secara sepihak, termasuk bos kafe yang merekam video Novi Pratiwi pada saat mengunjungi kafenya ya. Dan itu saya mau berbagi bahwa dari rekaman tadi antara Densu dan Farhad, saya tidak menyalahkan Densunya, tetapi saya meminta kepada Densu tolong mengklarifikasi kenapa sampai apa yang Anda larang kepada Farhad Abbas ya jangan rekam, kok terekam dan tersiar di publik ya. Jadi saya minta, karena hal ini saya mempertegas bahwa ini sangat menyudutkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini, sangat-sangat merendahkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini. Artinya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Farhad Abbas untuk menjatuhkan marwah dan harkat martabat dalam hal ini Novi Pratiwi ya. Jadi Bang Densu ya, Anda mungkin sengaja dipakai oleh Farhad karena Anda punya follower cukup banyak, dan saya lihat bahwa Anda memang melarang jangan rekam ya. Kalau memang ucapan-ucapan saya dalam hal rekam ini saya tetap jaga, karena saya meminta untuk Anda mengklarifikasi. Dan Allah kasih rezeki sama Agus, Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat omongan lah gitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi Bu Sisi ya nanti bisa ada pingin nanti ada yang bantuin Agus kalau lagi beraktivitas, ada yang jaga nanti anak Agus yang ngejagain. Doain yang terbaik buat Agus. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Agus Salim yang mengalami kebutaan di kedua matanya mengungkapkan keinginannya memiliki anak dari sang istri Elmi Nurmala. Hal ini diungkap saat ada konferensi pers terkait masalah uang donasi dengan Prati Novianti yang tak kunjung usai. Saat ditanya soal rencana memiliki momongan, Agus Salim mengaku memang sudah memiliki rencana dan ingin sekali memiliki anak. Kalau itu sih udah sih, memang udah pengen banget punya anak, kata Agus Salim dilansir di TikTok Ko25 Kamis 26 Desember. Agus juga berharap Tuhan memberinya rezeki berupa anak melalui istrinya dalam waktu dekat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus. Agus dalam waktu dekat bisa dapat momongan, ujarnya. Agus Salim beranggapan hidupnya akan lebih bahagia keluarga kecilnya diramaikan dengan kehadiran anak. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi, katanya. Di sisi lain, Agus Salim juga berharap adanya seorang anak ini kelak bisa membantunya beraktivitas dan menjaganya. Nanti bisa ada yang bantuin Agus kalau beraktivitas dan ada yang jagain Agus nanti anak Agus, ujarnya. Namun sejumlah warganet justru salah fokus dengan ekspresi istri Agus Salim yang terlihat sedikit melotot ketika suaminya membahas soal anak. Warganet menduga Elmi tak ingin memiliki seorang anak dan sudah muak dengan perkataan suaminya. Ketika Agus bicara soal momongan, si Elmi langsung melotot, kata Ijal. Bininya kagak mau kayaknya, kata Delvi. Bininya langsung nolak, kata Lala. Istrinya Agus kayak tertekan banget, kata Emping. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.